Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zulkahar SPDI. NIM saya 21241029102741. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Penjaringan 03 Jakarta Utara. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran, yaitu sebagai tugas UKIN, uji kinerja, dengan pembelajaran ke-10 dengan tema meneladani jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang saya ambil pada tanggal 14 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan membahas bab 10 ya, tentang jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca terlebih dahulu. Silakan Akmal dipimpin untuk membaca doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Akmal. Bapak absen terlebih dahulu ya. Nanti angkat tangannya kayak tadi ya. Baik, Aditya Ainur Rahman, Ahmad Kevin, Ahmad Yusuf, ada Andi Marcella, Andi Marceli. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anakku, kita langsung ke materi. Kalian boleh melihat ke depan ya, bab 10 meneladani jasa-jasa Khalifah Utsman ya. Tadi Bapak sebutkan Khalifah itu artinya apa? Khalifah artinya apa? Pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pengganti Nabi itu ada 4 ya, tapi yang akan kita bahas di sini hanya 2, yaitu Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik ya, kita lihat profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai nama dan gelar ya. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abi Manaf. Beliau memiliki julukan ya. Anak-anak perhatikan julukan yang pertama itu, nama beliau sebelum masuk Islam, Abu
Artinya apa? Yang mempunyai kelembutan dan keramahan. Nah, kemudian namanya juga Abu Abdullah, diambil dari nama putranya dari Ruqayyah binti Rasulullah. Nah, ini beliau itu ada julukan yaitu Zul An-Nurain, pemilik dua cahaya. Coba baca anak-anak. Julukannya apa? Zul An-Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Baik. Nah, sekarang kita ke jasa-jasa. Jasa-jasa beliau itu sangat banyak sekali. Yang pertama, ya, satu, menyempurnakan Masjid Nabawi. Utsman bin Affan membangun dan memperluas, ya, Masjid Nabawi pada bagian selatan, barat dan utara hingga sebesar 470 meter. Perluasan ini dilakukan pada tahun 29 Hijriah, ya, pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi. Karena jumlah jamaah semakin bertambah, maka Masjid Nabawi terus mengalami perluasan hingga saat ini. Kemudian jasa berikutnya apa? Mengumpulkan mushaf Al-Quran, ya, sehingga kalian hari ini kalian itu bisa baca Al-Quran. Itu jasa-jasanya dari Utsman bin Affan. Kenapa kalau nggak ditulis? Para penghafal Al-Quran pada meninggal, ya, dalam peperangan itu mereka meninggal. Maka beliau mempunyai ide, yaitu menulis Al-Quran, sehingga hari ini orang-orang Islam kita semuanya bisa baca. Baik, kemudian apa lagi? Membentuk angkatan laut yang kuat. Khalifah Utsman membentuk angkatan laut yang tangguh atas usul dari siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Yaitu siapa? Mereka gubernur Damaskus. Tujuannya adalah menjaga keamanan wilayah kekuasaan Islam dari serangan musuh, terutama siapa? Pasukan Romawi yang ingin menguasai kota Iskandaria. Kemudian jasa berikutnya apa? Baca coba. Ya, yaitu antara lain Armenia, Afrika Utara, Tunisia, Tripoli, Azerbaijan dan Siprus. Ya, sehingga sampai ke sini itu jasa para sahabat. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kemudian, ya, khalifah yang kedua, ya, khalifah yang kedua atau yang kita bahas, ya, kalau menurut urutan khalifah keempat, tapi dalam materi ini yang kita bahas adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sama nasabnya, nama lengkap beliau adalah Ali bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau ini siapa? Adiknya bapaknya Rasulullah atau paman daripada Nabi. Baik, ya. Kemudian julukan atau gelar. Beliau memiliki julukan, di antaranya Asadullah. Apa artinya Asadullah? Karena keberanian dan keperwiraannya. Beliau kalau sudah berbicara agama, pedang sudah siap, ya. Kemudian apa lagi? Nomor 2, julukannya Babul Ilmi. Apa artinya anak-anak Babul Ilmi?
negara, ya, dan mengganti pejabat. Ali bin Abi Thalib melakukan reformasi, nah, ya, birokrasi dengan mengganti beberapa pejabat yang diangkat. Karena apa diganti? Nepotisme. Yang diangkat pejabat itu hanya keluarganya saja. Kemudian penggantian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat negara adalah orang-orang yang berkompeten dan amanah. Amanah artinya apa? Amanah? Dapat dipercaya. Oke, baik, nah kita lanjutkan. Kemudian jasa yang kedua, menarik kembali tanah negara atau, ya, harta baitul mal. Beliau menarik kembali tanah dan harta negara yang dibagikan kepada pejabat yang tidak berhak. Jadi dulu, nah, tanah-tanah itu, ya, karena masih saudara nepotisme tadi dibagi-bagikan, ya, kepada saudara-saudaranya. Maka oleh Sayyidina Ali harta tersebut ditarik dan dikembalikan kepada negara. Kemudian harta tersebut ditarik lagi dan dikembalikan ke baitul mal, rumah harta atau rumah harta punya negara. Kalau sekarang namanya Departemen Keuangan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulisan buku-buku ilmu nahwu. Dulu orang Arab membaca Al-Quran beda-beda, ya. Al-Quran itu membacanya, makanya waktu itu belum ada harokat, sakalnya belum ada. Kemudian yang mengarang kitab nahwu itu adalah waktu itu pemimpinnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintahkan seorang ulama yang bernama Abu Al-Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun buku tentang ilmu nahwu atau ilmu apa namanya? Tata bahasa. Tujuannya adalah membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan lebih baik sehingga terhindar dari kesalahan baca. Baik, nah, ya, dikit lagi. Yang keempat, jasa yang terakhir ini, membangun kota Kufah. Sebetulnya jasanya banyak, ya. Ini paling yang kita ambil yang penting-penting saja. Membangun kota Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kemudian beliau membangun kota Kufah dan menjadikannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Di kota ini, ya, berbagai disiplin ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadis diajarkan dan dikembangkan. Oke, nah, ya, itu jasa beliau. Baik, nah, sebelum kita akhiri pelajaran dari ini, Bapak mau bertanya, ya, kelompok satu, mana kelompok satu, tutup tangan. Oke, tolong sebutkan nama dan julukan Khalifah Utsman bin Affan yang keras. Khalifah Utsman bin Affan adalah Zunaid karena telah menikahi kedua putri Rasulullah SAW. Ya, salah betul. Ya, betul. Zunaid, julukannya Utsman karena menikahi putri Rasulullah. Turun ranjang istilahnya. Jadi turun ranjang itu adalah kakaknya meninggal, maka setelah kakaknya meninggal nikah sama adiknya. Ini dulu sudah ada, dilakukan oleh sahabat Utsman. Kemudian kelompok dua, mana kelompok dua? Bapak mau bertanya, sebutkan dua saja jasa Khalifah Utsman bin Affan. Dua saja, yang keras? Membangun dan memperluas Masjid Nabawi. Ya, membangun dan memperluas Masjid Nabawi. Satu lagi. Membawakan mushaf Al-Quran Ya. yang dikenal dengan muka Utsman. Iya, ya, menciptakan atau membukukan, ya, jangan salah, membukukan Al-Quran yang terkenal dengan sebutan apa? Mushaf
Usmani. Baik, terima kasih. Ya. Sekarang kelompok 3. Tunjuk tangan kelompok 3. Ya. Kita beranjak atau kita teruskan ke khalifah berikutnya, Ali bin Abi Thalib. Sebutkan nama dan julukan khalifah Ali bin Abi Thalib. Ayo. Ada yang tahu? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Julukannya apa tadi? Babul ilmi atau pintu ilmu. Yang kedua? Iya, asad 2 atau singa Allah. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Terakhir nih. Apa saja jasa-jasa Khalifah Utsman? Nah, sebutkan. 1. Membangun kota Kufah. Ya, membangun kota Kufah. 2. Membuat ilmu nafi. Iya. Atau cara membaca Al-Quran. Oke, betul? Betul. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini ya, pelajaran materi tentang bab 10 ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Kalian teruslah belajar agar nanti ke depan kalian bisa meneladani 2 tokoh tadi, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca doa. Baca doa, tolong perempuan. Ayo. Ya, ke depan ayo kayak tadi. Ya. Ya, sebelum kita pulang kita membaca doa agar kita selamat di perjalanan. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih anak-anak semua. Bapak akhiri pelajaran hari ini ya. Kita bersama-sama membaca